tunduk, mengikuti apapun yang dikatakan oleh dia. Betul atau tidak? Nah itu tadi ku bilang bang, kalau tahluk berarti tidak. Karena kata tahluk ini berarti kita kayak gimana ya? Kayak takut begitu. Padahal kita bukan takut, tapi mengikuti dari ajaran. Oke, gini. Gini. Kalau tahluk itu artinya Anda tidak punya kuasa untuk membantah dia. Contohnya begini bang. Misalnya jari saya ini bilang gini. Belok kanan. Kau belok kanan. Kiri, kiri. Lompat, lompat. Kau nggak punya kuasa melawan saya. Itu namanya tahluk. Setuju nggak? Ya setuju. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu submission. Tahu kalau main MMA itu namanya submission. Kalau udah diginikan, udah tekuk begitu, dia udah nggak bisa dia. Artinya dia nggak bisa ngikutin selain daripada yang sudah ini. Itu namanya submission. Tahluk. Nah, sekarang saya tanya, boleh nggak Muslim itu membantah Muhammad? Gimana? Berat ini saudara. Saya kasih gambar yang bagus ya bang ya. Nih, saya kasih gambar yang bagus. Boleh membantah bang. Sebentar. Saya kasih gambar yang bagus bang. Nih, saya punya gambar yang bagus. Ini gambar ini saya temukan seperti biasa. Waktu kumandi ya. Waktu kumandi sambil nyanyi-nyanyi. Cari ide gambar buat nyadarin orang Muslim gitu. Misalnya ya. Misalnya gitu ya. Nih. Saya punya gambar bagus nih bang. Nih. Nih ya. Nih. Siapa yang mengendalikan seorang Muslim? Nih. Nah, saya tanya sama abang. Tadi saya punya pertanyaan. Boleh nggak seorang Muslim itu membantah seorang manusia yang bernama Muhammad? Enggak bang. Nggak boleh. Berarti apapun kata Muhammad harus Anda ikuti, betul? Iya betul. Nah, kalau ada orang yang dia terhadap iblis, terhadap syaiton, dia tidak punya kuasa selain mentaati. Apapun kata iblis, dia ikuti. Tadi sudah sepakat, dia menuhankan siapa berarti? Mempertuhan siapa dia? Hawa nafsunya yang tadi itu. Ya, kalau seseorang tahluk, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsu, berarti dia mempertuhan hawa nafsu, betul? Kalau seseorang patuh, taat, tunduk, mengikuti apapun perintah iblis, berarti dia mempertuhan iblis, betul? Ya betul. Nah sekarang, kalau ada orang patuh, taat, tunduk, mengikuti perintah seorang manusia, apapun kata seorang manusia ini harus ditaati, berarti dia mempertuhankan manusia itu enggak? Oh, kalau konteksnya kayak gitu, berarti semua bawahan itu mempertuhankan presiden. Oke, gubernur gitu. Saya jawab. Bang, kalau presiden nyuruh ceraikan istrimu, lalu istrimu akan nikah dengan saya, abang ikuti enggak? Ya kan tadi seperti itu Sebentar bang. bang, gini bang ya. Sebentar bang, gini bang. Presiden itu bisa dibantah bang. Misalnya presiden ngomong sama saya, ceraikan istrimu supaya istrimu menjadi milikku. Saya nggak mau ngikutin. Artinya apa? Perkataan presiden boleh saya bantah. Sekarang saya tanya, boleh nggak membantah perkataan Muhammad? Ini konteksnya ini beda bang. Dijawab dulu bang. Apakah boleh seorang muslim membantah perkataan manusia yang bernama Muhammad? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Artinya apapun kata Muhammad harus diikuti, betul? Ya betul. Kalau seorang mengikuti apapun perintah iblis, berarti dia mempertuhankan iblis, betul? Ya. Kalau seseorang mengikuti apapun kehendak hawa nafsu, berarti dia mempertuhan hawa nafsu, betul? Iya betul. Kalau seseorang mengikuti apapun perintah manusia, manusia itu bilang apapun harus ditaati, tahluk, tunduk kepada seorang manusia, berarti dia mempertuhankan manusia itu atau tidak? Nah itu makanya gue bilang tadi, konteksnya itu sama aja kayak misalkan bawahan presiden gitu bang. Bang, kalau presiden bilang, bisa disamain, bang, misalnya abang kerja di presiden, di kantor sekretariat presiden. Presiden nyuruh begini, ceraikan istrimu. Anda laksanakan nggak? Anda bantah nggak itu? Gimana bang? Jangan pura-pura tidak dengar abang. Sekali lagi bang ya. Kalau presiden menyuruhmu untuk menceraikan istrimu, Anda laksanakan atau tidak?
yang nggak mungkin lah juga presiden Nah, menyuruh kayak gitu, kalau Bang. Muhammad, Sama kalau halnya Muhammad sama memerintahkan Muhammad. seorang muslim harus dilaksanakan tidak? Gini Bang, Jangan eh gini bang, sebentar dulu. Kalau Muhammad memerintahkan seorang muslim, maka seorang muslim itu wajib, ini aja, Anda tahu nggak ini? Sami'na wa ta'na, tahu nggak sami'na wa ta'na? ya, Apa arti sami'na wa ta'na? dengarkan dan laksanakan. Ah, iya, kami mendengar dan kami taat. Itu artinya sami'na wa ta'na. Betul tidak seorang muslim harus berlaku demikian kepada seorang manusia bernama Muhammad? Betul. Oke? Intinya gini Bang, tadi kan abang bilang presiden nyuruh kamu ceraiin istrinya, bantah, pasti bisa membantah. Hmm. Pertanyaannya gini Bang, presiden maupun Nabi Muhammad, intinya pemimpin lah, pasti menyuruh pada kebaikan. Oke, baik. Abang ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, tolong bukakan surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Benarkah di situ ada seseorang yang menceraikan istrinya lalu istrinya itu menjadi istrinya Muhammad? Kita tes. Yuk, silakan. Benarkah ada seseorang yang dia menceraikan istrinya lalu istrinya itu jadi istrinya Muhammad? Ayo kita lihat. Silakan dibaca bang. Ayo. Sabar. Silakan. Kameranya dinaikkan ke atas bang, biar kita tetap masih ada jalinan komunikasi bang. Saya melihat tanda-tanda seperti aduh agak abang menyembunyikan ini. Bang Abdurrahim. Ya teman-teman jangan lupa follow ya, jangan lupa follow dan like-nya teman-teman. Di antara teman-teman mungkin sudah banyak yang tertidur ini. Teman-teman jangan lupa follow supaya besok-besok kalau saya siaran teman-teman mendapat notifikasi ya, pemberitahuan. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33 bang. Ayat berapa? Ayatnya yang ke-37. Tapi abang jangan menyembunyikan diri. Ayo bang, di depan kamera supaya kita diskusi. Yuk. Ayat berapa tadi Bang? Ayat yang ke-37 abangku, silakan. Oke, saya baca ya Ya, Bang. silakan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan dia agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Oke. Baik, jadi menurut ayat tersebut siapa yang menceraikan istrinya lalu istrinya itu yang diceraikan itu akhirnya jadi istrinya Muhammad? Siapa itu? Zainab. Zaid punya istri, oke? Waduh, udah mulai macam-macam ini. Ini nampaknya sudah mulai kasih Zainab kode-kode Bang, ini. namanya. Ada seseorang bernama Zaid, betul? Ya. Zaid itu punya istri namanya Zainab, betul? Ya, itu tadi gue bilang Bang. Oke. Nama Zaid istrinya itu Zainab siapa, Bang? maksudnya. Oke, Zaid itu siapa? Betul tidak Zaid itu adalah anak angkatnya Muhammad?
Halo Bang, Ya bang. betul tidak bahwa itu ayatnya berbunyi ini. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya dan engkau pun telah memberi nikmat kepadanya. Siapa orang itu? Orang itu adalah Zaid. Nah, apa kata Muhammad kepada orang itu? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal Muhammad itu menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Padahal engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Betul atau tidak? Ya ada di sini bang. Berarti apa yang keluar dari mulut Muhammad dengan apa yang dikatakan Muhammad beda nggak? Kenapa bang? Apa yang keluar dari mulut Muhammad di situ kepada Zaid? Ini ku baca ulang ya bang. Ya silakan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Oke, dia bilang apa? Muhammad bilang apa kepada orang tersebut? Di dalam hatimu. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Oke, dia bilang sama Zaid, wahai Zaid, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Betul? Betul. Padahal Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Betul? Ya. Berarti apa yang keluar dari mulut Muhammad dengan apa yang dalam hatinya sama atau tidak? Beda. Beda. Kalau orang berkata sesuatu keluar dari mulut tapi di hatinya lain, itu namanya apa? Orang ngomong A tapi di hatinya B, itu namanya apa? Munafik, betul nggak bang? Betul nggak munafikun? Agak berat ini teman-teman. Atau abang serahkan kepada muslim yang lain karena begini bang, saya tidak mau terkesan nanti banyak yang inbox saya. Kenapa kau diskusinya sama muslim yang awam? Masalahnya begini, saya sudah ajak si Juma, Nandar dan kawan-kawan untuk diskusi, tapi mereka kabur-kaburan. Gini Bang Abdurrahim, saya tidak mau memaksakan karena nampaknya Bang Abdurrahim kan seorang awam. Iya bang. Nah gitu. Bagaimana kalau kita serahkan kepada yang lebih mengerti agama Islam? Oke bang. Karena tadi Anda mengatakan bahwa Muhammad tidak mungkin. Muhammad tidak mungkin begini begitu kan? Anda bilang begitu, betul? Ya bang, takutnya ada nggak di situ ngomong. peristiwa ada seseorang yang menceraikan gini bang, oke intinya begini, ya, ada nggak di situ satu peristiwa di mana orang menceraikan istrinya lalu akhirnya istrinya itu jadi istrinya Muhammad? Ada nggak peristiwa seperti itu? Ada bang. Kalau dari merujuk ayat ini ada seperti bang. itu bang. Jadi kalau iya, jadi kalau misalnya Muhammad memerintahkan, hei, berangkat kau berjihad. Belok kau kiri. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan. Anda harus turuti semua nggak? Kenapa bang? Berat ini kalau udah kenapa-kenapa gini agak sulit. Oke lah bang, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke bang, makasih bang. Oke, Bang Abdurrahman. Waduh, dia lari sendiri. Bukan saya nurunkan ya. Dia langsung turun sendiri, teman-teman. Memang berat ini, teman-teman. Berat. Aduh, teman-teman. 4.000 pemirsa yang menonton ya. Tolong ya, di-follow ya, teman-teman ya. Follow, like, dan follow. Makasih, Hobay, Dolsar. Makasih, topinya. Ya, teman-teman ya. Makanya saya punya gambar yang bagus nih, teman-teman. Nah, ini.
Terima kasih topinya. Saya balik kamera sebentar ya. Nah, ini teman-teman. Nah, makanya saya bilang ketika saya mandi itu biasanya saya memikirkan ide. Kira-kira tanpa saya ngomong dengan melihat gambar, kira-kira gimana menjelaskan kepada lawan diskusi saya. Nah, ini saya buat satu gambar seperti ini. Nah, siapakah yang mengendalikan seorang muslim? Nah, ini. Siapa yang mengendalikan seorang muslim sesungguhnya? Terima kasih, pray with him. Terima kasih. Nah, teman-teman, begitu juga, sebenarnya gambar ini juga begini, teman-teman. Banyak orang itu nggak sadar, gini. Seseorang disebut mempertuhankan iblis karena orang tersebut pergi ke kuburan. Atau pergi ke sebuah batu besar, pergi ke sana bawa kemenyan, bawa sesaji-sajian, terus oh batu, oh arwah yang di batu, berilah kesejahteraan. Nggak harus seperti itu. Nggak harus seperti itu. Orang disebut mempertuhan syaitan, mempertuhan iblis ketika orang tersebut dikendalikan oleh iblis. Jadi ketika hidup kita dikendalikan oleh setan, akhirnya apa? Kita korupsi. Ya kan? Kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Itu sebenarnya adalah suatu tindakan memperbudak diri kita kepada iblis. Dan disitulah kita mempertuhankan iblis. Jadi nggak sesederhana, nggak sesimpel, oh kalau mempertuhan iblis berarti harus pergi ke batu, harus bakar menyan di sana. Nggak gitu. Seorang koruptor, seorang hamba dosa dikatakan jika engkau adalah hamba dosa, seperti itu. Ada satu kutipan di situ, engkau adalah hamba dosa. Itu sebenarnya sudah memperbudak diri kita terhadap iblis. Itu sudah mempertuhankan iblis menurut kacamata Bible. Nah, makanya kita sebagai orang Kristen, ya, iman kita itu jatuh bangun iman kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, makanya seorang Kristen harus supaya Roh Kudus itu ada di dalam dirinya, supaya Roh Kudus itu mengendalikan dia, seperti gambar ini. Nah, ketika hidup Anda dikendalikan oleh Roh Tuhan, pasti Anda akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Roh Kudus menjadi Tuhan di dalam hati kita, yang mengendalikan, yang mengontrol kita, kita pertuhan Roh Kudus itu, kita hidup berjalan di dalam kebenaran. Kita mengikuti apa yang dituntunkan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Makanya apakah Roh Kudus itu adalah Tuhan? Ya, dia harus kita tuhankan. Dia harus menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Karena ketika Anda menuhankan Roh Kudus, di detik yang sama pula Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan Anda. Dan di detik yang sama pula Anda menjadikan Bapa yang mengutus Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hidup Anda. Jadi Roh Kudus dan Yesus adalah Tuhan yang datang daripada Bapa. Bukan Tuhan lain. Seperti itu. Yang Tuhan lain itu adalah misalnya Allah. Itu Tuhan lain di dalam iman kita. Jadi ketika Anda menundukkan diri Anda, membuat diri Anda patuh kepada otoritas lain selain daripada Bapa di surga, Anda berarti sudah mempertuhankan yang lain selain daripada Bapa. Sedangkan Yesus yang datang daripada Bapa, Roh Kudus juga yang datang daripada Bapa, diutus oleh Yesus, bukan otoritas lain, bukan Tuhan lain. Tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Ya, jadi itu bukan sebuah kemusyrikan. Seperti itu ya. Makanya hukum yang terutama itu satu. Dengarlah hai orang Israel. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Seperti itu. Jangan ada padamu ilah, ya, atau Allah atau otoritas lain di hadapanku. Jangan. Seperti itu. Nah, gimana caranya menjadikan Bapa di surga itu sebagai otoritas kita yang menguasai hidup kita? Kita harus menjadikan Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pengertiannya itu sebenarnya sederhana kok. Baca Bible sederhana.
Gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya. Ya kan? Tetapi juga hidup kita itu jatuh bangun. Makanya kita harus bersekutu dengan orang-orang yang beriman supaya saling menguatkan seperti itu. Itulah fungsinya ke gereja. Makanya kalau ke gereja itu ya, kita ketemu dengan orang-orang yang sama-sama bergumul cerita satu sama lain. Gitu loh. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi diskusinya. Ada Abang Azka. Ya, mudah-mudahan Abang Azka ini seorang muslim. Ya, selamat malam Abang Azka. Abang Azka? Azka. Halo? Macet. Ya teman-teman, sekali lagi saya katakan ya teman-teman ya, tolong kalau datang janganlah bertingkah atau berpola atau bertabiat seperti batu. Yang diajak ngomong diam saja. Halo Abang Aska. Macet. Oke baik, kita turunkan ya. Aduh. Ya. Oke, kita kasih naik lagi ada. Ini ada 14 guest teman-teman tapi. Oke, ada Uwan. Kebanyakan yang naik udah tidur ini. Karena sudah jam berapa? Ini sudah jam 11 lewat. Apalagi yang Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Pasti udah pada ngorok ya teman-teman ya. Ya, Uwan. Bang Uwan, apakah Anda seorang muslim, Bang? Ya, muslim. Ya, boleh silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, Bang Uwan. Silakan, Bang Uwan. Ya? Kameranya mana nih? Belum ada aku rasa. Oke, saya undang ya Bang ya. Saya kirimkan undangan dan sudah sampai di layar Anda. Silakan diterima. Belum nih, Bang. Hah? Belum. Mungkin belum cukup follower nggak? Sudah Bang, followers Abang itu sudah 4.000 loh Bang. Followers Abang itu 4.179. Ini belum nih. Aduh, mereka ini. Oke lah, kita kasih turun ya. Karena Anda berbohong-bohong. Aduh, sulit. Sudah berapa jam teman-teman? Dan sudah jam 11 lewat juga teman-teman ya. Di sini sudah siang teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bagaimana? Apakah kita lanjut lagi teman-teman?